berapa kali nih? Udah 2 kali nggak ini ya, nggak pelajaran ya. Sampai lupa nih Mas Arya mana nih. Kita ini aja lah ya. Ini aja. Edisi ini khususun. Kita ini aja ya. Kita tanya jawab masalah fikih puasa aja ya, Ahmad. Boleh masalah puasa, boleh masalah fidyah, boleh masalah zakat fitrah, boleh masalah iktikaf, masalah tarawih. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Gimana? Ya, barakallahu. Ya, gitu aja ya. Apa namanya? Kita tanya jawab masalah itu aja. Barakallahu. Khair insyaallah. Nah, eh Tafadhol, silakan, ada yang mau nanya, silakan. Tanya apa aja. Eh akan tetapi mungkin saya berikan mukadimah. Akhwatuna. Jadi mungkin kita udah beratus-ratus kali mendengar para ustadz, para dai, para mubalik, ya guru-guru kita menyampaikan hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya. Itu sering man shoma ramadhana, setiap Ramadan pasti man shoma ramadhana terus gitu. Akan tetapi ya, makna dari imanan wahtisaban itu yang seringkali kita belum paham, ya. Ya itu yang seringkali kita belum paham. Jadi eh man, siapa, soma, berpuasa. Berpuasa dengan puasa syar'i. Ramadhana, pada bulan Ramadan secara penuh tanpa meninggalkannya kecuali udzur. Imanan, nah ini puasa yang bagaimana, ya, yang menjadikan seseorang itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Pertama karena iman, yang kedua karena ihtisaban. Oke. Pertama, ya, imanan. Nah, ini saya katakan, saya pernah ajarkan kepada kalian pemahaman yang benar terhadap imanan wahtisaban. Jadi seringkali kita mendengar hadis itu hanya sebatas oh gitu doang, nggak sampai dalam tataran paham dengan pemahaman yang baik dan benar, gitu. Jadi imanan maksudnya apa? Karena iman. Jadi yang pertama adalah ketika kita puasa Ramadan semata-mata karena Allah yang nyuruh, karena Allah yang memerintahkan, ya, maka kita berpuasa. Jadi saat kita berpuasa kita menghadirkan hati bahwa ini Allah yang nyuruh. Apapun alasannya, ya, apapun alasannya, maka aku berpuasa. Ya, aku berpuasa. Jadi nggak usah tanya kenapa Ramadan, nggak boleh. Jadi yang pertama karena apa? Karena keimanan. Jadi karena Allah, semata-mata Allah yang memerintahkan. Oh ya udah, Allah perintahkan, ya udah aku puasa. Gitu. Nggak perlu banyak tanya, ya. Kenapa kok kita 13,5 jam nggak makan dan minum? Nggak perlu tanya. Kenapa kok hanya Ramadan saja? Kenapa harus 30 hari? Gitu. Itu karena Allah yang nyuruh, udah. Gitu ya. Semata-mata karena Allah yang memerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, imanan itu bukan karena rutinitas. Gitu. Keimanan itu bukan karena rutinitas. Artinya, ya, selama ini
Kita puasa Ramadan itu masih belum tingkat imanan. Belum sampai tingkat iman kepada Allah gitu loh. Belum sampai tingkat atas dasar iman, baru sampai tingkat, oh berarti besok Ramadan ya, puasa ya. Oh udah diumumin sama Depak ya, ya udah deh kita puasa. Gitu. Jadi rutinitasnya kalau Ramadan puasa, oke puasa. Belum sampai menghadirkan hati bahwa ini karena Allah, bukannya sebatas karena ikut-ikutan kaum muslimin, bukan karena rutinitas tahunan, bukan. Gitu. Berarti kita khawatir jangan-jangan puasa kita ini pada bulan Ramadan tidak sampai tingkat ya apa namanya ampunan, karena apa? Baru sebatas rutinitas dan belum apa namanya atas dasar iman. Gitu. Paham ya? Barakallahu fikum. Selama ini saya pribadi pun juga nggak paham-paham. Ini sering dengar imanan wahtisaban, iman wahtisaban, tapi penjelasan yang benar itu kayak gimana gitu. Nah, itu baru paham ketika pas mendengar dari Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadi Washinqiti dan dari Syekh Sa'id Al-Ghamari. Barakallahu fikum. Ini pertama imanan. Oke, yang kedua wahtisaban. Wahtisaban. Wahtisaban itu ya bukan hanya sebatas ngarep pahala ya, tapi apa? Meminta pahala. Gitu. Bukan hanya sebatas ngarep aja, tapi harus sampai minta. Gitu. Lah kita apa namanya? Sampai minta enggak, ya Allah, terima puasaku hari ini ya Allah. Kita nggak sampai tingkat itu. Waktunya buka-buka ya udah buka, waktunya tarawih ya udah tarawih. Nggak sampai ya Allah terima puasaku ya Allah gitu. Barakallahu fikum. Nggak sampai kan? Berarti selama ini barakallahu fikum, jangan-jangan puasanya kita itu belum imanan wahtisaban. Gitu. Paham nggak Ahwat? Itu cara memahami imanan wahtisaban itu. Dan nah ingat, ini catatan penting. Memerlukan tajdid iman dan ihtisab setiap hari. Ya. Memerlukan apa? Tajdid iman dan ihtisab setiap hari. Ya, tajdid iman dan ihtisab setiap hari. Jadi hari ini kita puasa, ya kan? Pas waktu sahur, ya. Pas waktu kita sahur, ya, ya Allah, hari ini aku berpuasa karenamu ya Allah. Gitu. Karena engkau perintah ya Allah, aku berpuasa. Kemudian minta ya Allah, terimalah puasaku hari ini. Atau ketika habis berbuka ya Allah, ya, apa namanya? Terimalah. Jadi, ya, akhwatuna, kita ini perlu imanan wahtisaban itu puasanya setiap hari, karena puasa hari ini dan puasa besok itu sudah berpuasa yang berbeda. Gitu loh. Karena hari yang berbeda maka kita beramal lagi kan. Puasa yang hari ini kita lakukan sama puasa yang kemarin kita lakukan ya beda. Karena udah ganti hari kan ganti amal kita. Dan pada hari itu apa yang kita amalkan dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan sudah berbeda lagi dengan hari puasa kemarin gitu. Barakallahu fikum. Paham sampai sini, akhwat ya. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang benar terhadap imanan wahtisaban itu. Dan selama ini bukan berarti pemahaman kita salah. Bahkan kita belum paham sama sekali gitu. Barakallahu fikum. Paham ya? Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah, khair insyaallah. Saya rasa itu barakallahu fikum sebagai mukadimah saja. Selanjutnya kita tanya jawab aja masalah puasa.
masalah haid ketika puasa, atau masalah eh, wanita hamil menyusui, atau donor darah, atau eh, tetes mata, atau apa dan seterusnya. Banyak hal berkaitan dengan eh, apa namanya dengan puasa ini. Tafadhol, silakan. Apa Ustaz izin bertanya? Iya, silakan. Kalau kita haid dan salah hitungan ternyata itu istihadah dan sudah meninggalkan berapa hari tidak sholat, bagaimana Ustaz? Apakah harus diqadha dan bagaimana cara mengqadha sholat tersebut Ustaz? Sebentar. Ulangi sedikit. Maaf. Kalau kita haid dan salah hitungan ternyata itu istihadah dan sudah meninggalkan berapa hari tidak sholat, bagaimana Ustaz? Apakah harus diqadha dan bagaimana cara mengqadha sholat tersebut Ustaz? Ya. Jadi dia mengkodok, ya kan? Dia mengkodok, katakanlah dia mengkodok 5 hari. Jadi selama 5 hari itu dia sebelum atau setelah sholat, misalkan dia sholat subuh. Sebelum sholat subuh dia sholat 2 rakaat dulu, atau setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat lagi, ya kan? Ya gampangannya bersamaan dengan waktu sholat, ya kita dobelin sholat itu. Nanti sholat duhur lagi sama kodok yang kemarin. Nanti asar 4 rakaat lagi sama kodok yang kemarin. Kayak gitu terus sampai kira-kira 5 hari. Nah, kayak gitu caranya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain? Rencananya boleh dimakan. Tapi Abi udah bayar belum? Belum, nanti. Ya, silakan. Kahwat. Minta cara. Oke, betul. Afwan Ustaz izin bertanya tapi di luar materi. Ya, silakan. Apakah orang yang diijabah doanya mempunyai ciri-ciri khusus? Ya. Apakah orang yang diijabah doanya memiliki ciri-ciri khusus, ya? Barakallahu fikum. Ya sebenarnya jika seseorang itu mengerjakan asbab, ya, terkabulnya doa, ya insya Allah terkabul, gitu. Asbabnya apa? Apa namanya? Yang pertama, dia memakan makanan yang halal saja. Dia tidak makan yang syubhat, dia tidak makan harta yang haram, ya. Karena orang yang makan harta yang haram, ya termasuk rokok, ya, ini lagi viral nih masalah rokok. Ya, barakallahu fikum. Itu seperti itu, hanya makan yang halal-halal saja, mengkonsumsi yang halal-halal saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, hatinya tidak lalai. Jadi ketika pas doa itu benar-benar hatinya hadir, ya, hatinya hadir dan tidak lalai. Jadi ketika pas berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan, itu bukan sedang mikirin tahu tempe, mikirin pekerjaan ini, bukan. Jadi hatinya benar-benar hadir, ya. Karena Allah tidak menerima doa orang yang hatinya lahin, ya. Lahin itu lalai. Yang ketiga, ya, dia memiliki keyakinan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dijabah. Jadi kalau kita ini yakin, ya, maka ya berarti itu tanda-tanda diijabah insyaallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, ketika dia berdoa kepada Allah, dia memulai dengan pertama memuji Allah, yang kedua bersolawat, dan yang ketiga adalah meminta ampunan sebelum meminta yang lain, ya. Jadi dia ini dulu memuji Allah, ya, kemudian bersolawat, Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, ya. Habis bersolawat baru minta ampun dulu, setelah minta ampun baru meminta yang lain, ya. Itu urutannya.
Kamu minta mobil, kamu minta rumah, kamu minta suami, kamu minta apapun, kamu minta ampun dulu sebelum minta apapun. Bahkan sebelum minta surga, sebelum minta ya yang lain. Oke, barakallahu fikum. Kata para ulama, karena siapa yang diampuni dosanya maka diijabah doanya. Ya, maka kita minta ampun dulu sebelum minta yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, dia tidak terburu-buru, ya, tidak terburu-buru terijabahnya doa. Jadi tidak boleh mengatakan aku sudah berdoa akan tetapi Allah belum mengijabah. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, ini harus hati-hati. Barakallahu fikum. Eh, apa namanya yang berikutnya yang keenam, selama doanya itu ya tidak berkaitan dengan dosa dan memutus silaturahmi. Ya. Selama doanya itu tidak berkaitan dengan dosa dan memutus silaturahmi. Ya. Memutus silaturahmi. Oke, yang ketujuh, ya mustajabnya doa tidak dihalangi oleh dosa-dosa kita. Ya. Tidak terhalangi oleh dosa-dosa kita. Jadi doa itu mungkin ijabahnya itu turun gitu. Tapi gara-gara dosa, akhirnya dosa kita naik. Ya. Akhirnya nggak jadi turun tuh ijabah doa itu. Nah gitu. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau ciri-cirinya apa? Ya udah, asbabnya itu dilakuin gitu. Apakah berkaitan dengan mimpi? Nggak ada kaitan dengan mimpi. Ya, tapi bisa jadi satu kali, dua kali, ya, di waktu-waktu tertentu mungkin Allah beri tanda dengan mimpi, mungkin. Ya. Barakallahu fikum. Tapi jangan kaitkan dengan kalau mustajabnya doa itu mimpi. Oke, gitu ya Ahmad. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Orang tukang maksiat terus doa diijabah. Ya bisa jadi istidraj. Bisa jadi istidraj. Wallahu a'lam. Oke. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana jika kita sudah haid selama 15 hari lantas setelahnya darah tersebut masih bersifat seperti darah haid, maka apakah hal tersebut masih dihukumi darah haid atau istihadah? Rata-rata para ulama mengatakan darah haid itu maksimal 15 hari. Jika sudah lebih dari 15 hari, maka itu sudah dianggapnya istihadah. Ya, barakallahu fikum. Jadi sudah nggak dianggap lagi. Ya, barakallahu fikum. Maka kemarin ada yang tanya tuh, seperti ini, apa namanya, Ustadz, saya ketika pas biasanya itu 7 hari, tapi kemudian ketika pas Ramadan, 12 hari gitu. Itu saya puasanya harus bagaimana gitu. Maka jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, apabila ya, perempuan mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah dengan baik. Darah haid itu ya, darah yang keluarnya panas, agak kehitam-hitaman, kemudian agak berminyak, dan memiliki bau amis. Ya. Itu itu keluarnya dari ujung rahim. Keluarnya dari ujung rahim. Itu definisi darah haid. Ya. Barakallahu fikum. Kadang itu ada ibu-ibu tanya gini, Ustaz kok bisa tahu? Astagfirullah. Ya saya bilang karena belajar Bu, gitu. Bukan karena ngalamin. La ilaha illallah. Jadi itu seperti itu. Kemudian apa namanya? Kemudian jika dia tahu ya darah haidnya seperti itu,
Kemudian hari ke-8-nya misalnya, ya, dia tahu bahwa darahnya itu berbeda dengan darah haid, darah istihadah. Darah istihadah itu ahwat, merah dan segar. Ya, darah istihadah itu apa? Merah dan segar. Sama seperti darah luka biasa. Karena keluarnya dari urat. Sama kalau misalkan tangan kamu terluka, kaki kamu terluka, darahnya kayak gitu. Darahnya merah, tidak punya bau. Darahnya merah dan segar itu darah istihadah. Karena itu keluarnya dari urat gitu. Berbeda dengan darah haid, keluarnya dari ujung rahim. Oke, barakallahu. Jadi jika perempuan memahami, ya, ciri-ciri atau sifat darah haid, maka hari ke-8 dia hari ke-8 sampai yang ke-12 dia sudah wajib puasa, sudah wajib sholat, ya, boleh dicampuri sama suami di malam Ramadannya. Barakallahu. Akan tetapi kondisi kedua, jika perempuan tidak mampu memahami sama sekali, ini darah haid atau bukan darah haid, ini darah haid atau istihadah, tidak bisa memahaminya karena mungkin biasanya, ya, bagi mereka yang baru pertama-tama mengalami, ya, kata para ulama, ya, makanya seperti itu, maka dia tidak perlu puasa, darahnya dianggap darah haid, tapi maksimal cuma 15 hari. Setelah 15 hari, andai kata masih keluar darah, tidak mungkin darah haid, maka dia sudah harus wajib puasa, wajib sholat, dan boleh dicampuri oleh suami. Kayak gitu ya. Apa Ustadz izin bertanya, kalau meneteskan THM ketika berpuasa itu membatalkan puasa karena masukkan sesuatu ke dalam mata. Apakah ketika kita tidak sengaja kemasukan sabun, kemudian kita membersihkan mata kita dengan air cukup banyak, apakah itu membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak, ya. Saya tidak tahu THM itu apa. Jadi gini, apakah tetes mata itu membatalkan puasa atau tidak? Ada 3 pendapat, Ahwat. Ada yang mengatakan ada ulama yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan tergantung. Nah, tampaknya pendapat yang tergantung ini yang bagus, ya. Jadi gini, ingka nafi jurum batola saumu wa illa fala. Nah itu, barakallahu. Ingka nafi jurum fi jaufihi batola saumu wa illa fala. Artinya begini, jika ada jurum, apa itu jurum? Kamu tetes mata, gitu ya. Habis tetes mata, kerasa tuh pahit di tenggorokan. Terus kamu keluarin, pahit. Padahal kamu nggak habis minum apa-apa, nggak habis makan apa-apa, hanya baru netesin mata. Itu berarti batal. Saya sudah ngalamin itu. Ke apotek, beli obat tetes mata, kemudian ketika netes, terus tiba-tiba, loh, ini kok keluar pahit-pahit, gitu. Saya pikir-pikir ini apa? Nggak habis makan, nggak habis minum. Ternyata dari obat tetes mata itu. Itu disebut dengan jurum fil jauf. Jurum fil jauf. Itu batal. Akan tetapi, apabila kamu netesin THM, saya tidak tahu apakah THM itu sampai ke tenggorokan atau tidak, tapi tampaknya seingat saya tidak sampai THM itu. Tidak sebagaimana yang obat apotek. Termasuk ketika pas kita kena sabun, ketika pas kita masukin ke air zam-zam ke mata, itu nggak sampai membatalkan. Kenapa? Laisa fihi jurum fil jauf. Ya, tidak sampai eh, ke apa namanya, ke tenggorokan. Ya. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi. Apakah boleh seseorang membaca suatu ayat atau surat dengan niat menyindir padahal ia dalam posisi menjadi imam sholat? Ya nggak apa-apa. Ya, berapa pikul? Nyindir. Suami nyindir. Apa namanya? Suami nyindir.
biar dibolehkan poligami. Ya, wa in khiftum fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Misalnya nyindir istri. Habis begitu fa ilam apa? Fa in khiftum fankihu apa akhirnya wahidatan nih ya ayatnya Ikhwan. Misalkan itu mah. Atau gimana? Nyindirnya gimana tuh? Waliyafu waliyasfahu karena marah-marah ya kan? Akhirnya kita baca surat yang berkaitan dengan memaafkan. Ya, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya, misalkan. Enggak apa-apa enggak masalah. Nah, barakallahu. Enggak apa-apa enggak masalah jika niatnya memang benar ya. Enggak dan itu sah, sholatnya sah. Untuk orang tua yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk berpuasa karena dikhawatirkan akan membahayakan dirinya, diwajibkan memberi makan kepada 60 orang miskin karena ayah dan ibu ya, berarti 30 60 ya. Apakah boleh memberi makan kepada satu atau dua orang yang miskin saja tapi jumlahnya tetap 60 kali? Maka hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi dan mazhab yang lain. Terutama mazhab Hanafi yang mengatakan hukumnya boleh. Gak apa-apa. Ya, jadi tapi begini, orang tua ya, orang yang sudah tua renta itu terbagi jadi dua. Ya. Orang yang sudah tua renta itu terbagi jadi dua. Yang pertama, apabila tua tapi akalnya masih ada. Ya, jika orang tua tapi akalnya masih ada, maka dia tidak berpuasa, tidak qadha dan cukup difidyahkan. Saya ulangi ya. Jika orang tua mau sudah tua tapi akalnya masih ada, maka cukup fidyah saja. Tidak perlu qadha, tidak perlu puasa dan tidak perlu qadha. Ini yang pertama. Yang kedua, jika sudah pikun, ya jika sudah pikun, dia sudah tidak lagi ingat, ya nggak ingat sholat, nggak ingat sahur, nggak ingat anaknya bahkan dan seterusnya, maka yang seperti ini tidak wajib puasa, tidak wajib qadha dan tidak wajib difidyahkan. Ya, tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah, tidak wajib qadha. Nggak perlu. Jika sudah pikun. Kenapa? Karena as-saumu yajibu ala kulli muslimin akilin baligin qadirin. Ya. Puasa itu wajib bagi siapa sih? Yajibu ala kulli muslim, jelas. Hah? Kalau nggak muslim ya nggak wajib. Gitu kan. Ya. Terus muslimin akilin berakal. Jadi kalau berakal ini ya apa namanya? Orang gila tidak berakal. Orang yang pikun tidak berakal. Ya. Orang yang pikun tidak berakal. Orang kalau pingsan gimana? Ya. Orang kalau pingsan bagaimana? Jadi gini. Orang kalau pingsan ya itu nanti juga terbagi jadi dua. Tapi nanti deh, habis saya jelasin aja. Nanti habis ini kita bahas pingsan sedikit. Ala kulli muslimin akilin berarti berakal. Kalau nggak berakal berarti nggak wajib, ya kan? Orang gila dan orang yang pikun. Angin balik. Kalau belum balik, ya perempuan belum haid, ya belum balik. Laki-laki belum laki-laki belum mimpi basah, ya belum balik. Qadirin, ya orang yang mampu. Kalau nggak mampu berarti nggak wajib. Tapi kalau nggak mampu ya bisa jadi qadha, bisa jadi fidyah. Nah, kalau tidak mampu itu tergantung entah karena safar, entah karena sakit, entah karena hamil, karena menyusui, ya, karena pekerjaan berat, ya dan seterusnya itu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib, tapi bisa jadi qadha, kalau nggak qadha ya fidyah. Nah, tapi nanti ada pembagiannya sendiri. Sudah ya. Kemudian
apa namanya, pingsan tadi, kan pingsan kan berarti kan hilang akalnya ya. Ya, pingsan itu hilang akalnya. Maka jika seseorang berpuasa lalu mengalami pingsan, maka hukumnya ada dua. Ya, hukumnya ada dua. Yang pertama, ya, yang pertama, kak nyamuk, kakinya ada nyamuk. Itu. Ya, orang yang pingsan itu hukumnya ada dua. Yang pertama, jika pingsannya, ya, pingsannya sebentar, sejenak, tidak sampai matahari tenggelam, ya, maka hukumnya seperti tidur dan puasanya sah. Ya, maka hukumnya seperti tidur dan puasanya sah. Oke. Jadi puasa jam 11 pingsan, jam 1 bangun. Ya kan gitu. Terus lanjut puasa. Sah. Ya. Puasanya sah. Akan tetapi jika dia pingsannya lama sampai matahari tenggelam, jam 2:30 sore pingsan sampai matahari tenggelam, ya udah, apa namanya, puasanya tidak sah, dia perlu mengqadha. Ya, kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan puasanya. Karena dia tidak menyempurnakan apa? Puasanya. Jadi kok ukurannya adalah apakah sampai matahari tenggelam atau tidak. Jika sampai matahari tenggelam berarti dia wajib mengqadha. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus tadi memberi makan 60 orang miskin gitu ya. Itu boleh kita mengundang 60 orang miskin ya. Masing-masing diberi nisfu sok ya. Masing-masing diberi apa? Nisfu sok. Setengah sok. Ya. Setengah sok itu berapa? 2 mud. 2 mud itu berapa? Menurut keputusan Saudi, ya, Hay'ah Kibarul Ulama Saudi, fatwa resmi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan seterusnya, berat 1,5 kilo. Kalau ukurannya kilo, 1,5 kilo. Kalau pakai liter, maka 2 liter. Ya, 1,5 kilo atau 2 liter. Jadi 60 orang miskin itu masing-masing dikasih 2 liter, 2 liter, 2 liter, 2 liter. Gitu. Selesai fidyah. Oke. Atau apa namanya? 2 orang miskin. Hari ini dikasih 2 liter. Besok lagi dikasih 2 liter gitu ya. Masing-masing 30 hari ya. Atau 1 orang miskin aja. Tapi sampai 60 hari sah ya. Yang penting ya, jika terakumulasi, jika dijumlahkan semuanya, maka berarti 2 liter kali 60 berarti 120 liter. Selama yang dikeluarkan itu 120 liter, mau yang dikasih itu satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, terserah. Berapa hari terserah. Ya, barakallahu. Yang penting ukurannya adalah apa namanya? 2 liter dikalikan jumlah hari yang ditinggalkan. Ya, jumlah hari yang ditinggalkan. Ya, itu kalau liter. Biasanya liter lebih gampang. Karena orang Indonesia ini kalau jual beras, ya, kalau nggak kilo ya liter. Tapi kalau eceran biasanya liter. Ya, kalau yang ditimbang-timbang biasanya liter. Ya, gitu. Barakallahu. Nah, jadi 2 liter dikalikan. Gitu ya. Pertanyaan, boleh tidak ya bayarnya pakai mateng? Maka jawabannya boleh. Tapi nggak boleh ngakalin syariat. Nggak boleh memanipulasi syariat. Maksudnya gimana? Kalau apa namanya 2 liter, ya kan 2 liter, itu kan kalau secara nominal mungkin katakanlah 1 liternya 10.000. Berarti berapa? 20.000 kan?
Tapi karena matang beli nasi kuning misalkan, atau nasi uduk harganya cuma 10.000 misalkan. Padahal kalau mentah mengeluarkannya 20.000, tapi kalau matang 10.000. Ya, ya seperti ini, ngakalin syariat, hukumnya nggak boleh. Andai kata memberi makan dan makannya itu senilai dengan 20.000, jika itu matang maka hukumnya nggak apa-apa. Ya hukumnya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Beli nasi Padang yang senilai 20.000, terus ngundang 60 orang miskin, masing-masing dapat yang makan bareng, masing-masing dapat yang nominalnya 20.000 tadi. Hukumnya sah. Ya, hukumnya apa? Hukumnya sah. Tapi kalau cuman nasi yang harganya 15.000, nggak sah. Itu namanya ngakal-ngakal syariat, ya. Mentah aja harus ngeluarin 20.000, matang kok malah kurang dari itu. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Apakah ada doa khusus untuk dijauhkan dari sifat sombong, riya atau segalanya? Barakallahu fikum. Kalau dijauhkan dari riya, memang ada doa khusus, ya. Apa namanya? Allahumma inni a'udzubika min usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima a'lamu. Ya, itu biar dijauhkan dari riya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu ada supaya dijauhkan dari riya. Tapi jika dihindarkan dari sombong, saya kurang tahu ya, apakah ada apa namanya majaat nidzakirah, saya nggak ingat ya. La atadzakar ya, saya tidak ingat. Kemudian, tapi kalau dijauhkan dari hasad ada nggak? Ada. Dia hindarkan dari kebencian kita kepada orang lain ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Rabbana innaka, ya. Jadi ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami membenci, ya, mendengki orang beriman. Itu doa supaya tidak ghil, tidak dengki, tidak benci sama orang. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau apa namanya sombong, wallahu alam. Ya. Saya tidak ingat. Kalau riya tadi ada. Sudah disebutkan. Barakallahu. Apakah ada kiat-kiat untuk melapangkan hati menghadapi seorang yang sangat buruk sifatnya dan tidak bisa diubah, sudah menjadi habits dia? Mungkin bukan habits ya, habits itu kebiasaan ya. Mungkin lebih tepatnya itu bukan habits, bahasa yang tepat, karakter ya. Sudah jadi karakter dia gitu. Kalau habit mah apa namanya rutinitas kamu yang kamu biasakan secara istiqomah itu habit ya. Oke, dan kami semua tidak mampu untuk mengubahnya karena dia tidak terima dengan kritik. Dan jalan satu-satunya hanya melapangkan hati untuk selalu berbuat baik kepadanya dengan harapan dia bisa berubah. Ya. Barakallahu. Jadi apa namanya? Gimana ya? Memang sulit ya, ada orang-orang yang ya seringkali seperti itu. Ya jadi itu ujian bagi kamu, ya, bagi kalian semuanya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Fitnah di sini musibah. Kami jadikan sebagian kalian menjadi musibah bagi yang lain. Ya. Atasbirun, apakah kamu mau bersabar? Tuh.
Jelas itu. Jadi Allah sudah firmankan bahwa sebagian manusia itu akan menjadi ujian bagi orang lain. Dan bersyukur, alhamdulillah, orang lain kita yang diuji, bukan kita yang menjadi ujian bagi orang lain. Alhamdulillah. Maka kalau kamu diuji dengan orang lain, ini ya Allah sifatnya begini dan begitu, alhamdulillah. Yang penting bukan kamu yang punya sifat kayak gitu. Dia memang jadi musibah bagi kamu, tapi jangan sampai kamu menjadi musibah bagi dia. Gitu. Ya alhamdulillah, bersyukur karena kita bukan menjadi bagian dari apa? Musibah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita bagian dari solusi, kita bagian dari apa? Dari kebaikan, bukan bagian dari keburukan. La haula wala quwata illa billah. Nah, oke. Barakallahu Apa fikum. Ustaz? Silakan. Apa Ustaz izin bertanya Ustaz? Maaf Ustaz, ini di luar tema Ramadan. Tafadhal. Apa Ustaz, Ana membaca salah satu pernyataan Syekh Utsaimin bahwasanya menjadikan Al-Fatihah itu dibaca ketika pembukaan, maksudnya pembukaan doa atau penutup doa atau pembukaan khutbah. Nah, itu merupakan bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini apakah mutlak bid'ah atau bagaimana Ustaz? Sebagaimana Ustaz yang kita jumpai bahwasanya itu banyak dipraktekkan di masyarakat gitu. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke, barakallahu fikum. Sebenarnya nanti ada satu kitab ya. Nanti saya bisa kirim judulnya Al-Isti'anah bil Fatihah ala najahil umur. Al-Isti'anah bil Fatihah ala najahil umur. Ditulis oleh Al-Imam Jamaluddin Yusuf bin Al-Hasan bin Abdul Hadi Al-Hambali. Ya. Namanya Al-Imam Jamaluddin Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi Al-Hambali. Biasa disebut Al-Imam Ibnul Mabrad atau Al-Imam Ibnul Mibrad. Ya. Ada yang mengatakan Mabrad, ada yang mengatakan Mibrad. Tapi Prof. Abdullah Tariki mengatakan Mabrad. Ya. Oke, Prof. Al-Imam Ibnul Mabrad. Kadang Mabrad, kadang Mibrad, orang nyebutnya gitu ya. Tapi apabila Mabrad atau Mibrad berarti Imam Ibn Abdul Hadi. Nanti dalam madzhab Hambali itu ada Ibn Abdul Hadi itu ada dua. Penulis kitab Al-Muharrar, Al-Muharrar fil Hadits. Yang sangat terkenal itu Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hadi As-Salihi Al-Hambali. Mulai dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian 300 tahun berikutnya muncul Imam Ibnu Hadi yang lain. Nah, Ibnu Hadi yang lain itu yang ini Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi. Ya. Imam Abdul Mabrad. Oke. Al-Imam Abdul Mabrad rahimahullah, beliau punya kitab Al-Isti'anah bil Fatihah dan Najahil Umur. Meminta tolong dengan Al-Fatihah untuk suksesnya banyak perkara, berbagai urusan. Jadi Al-Imam Ibnu Abdul Hadi atau Ibnu Abdul Mabrad ini menyampaikan satu dalil dari salaf, yaitu Al-Imam Atha bin Abi Rabah mengatakan idza aradta hajatan, ya. Kurang lebih ya. Saya ucapan beliau begini. Idza aradta hajatan faqra 'alaiha bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha qudiyat insyaallah, gitu. Jika kamu menginginkan satu hajat, maka bacalah Al-Fatihah sampai kamu selesaikan Al-Fatihah itu, qudiyat insyaallah. Niscaya hajat itu terpenuhi insyaallah. Kata Imam Atha. Artinya salaf, ucapan salaf, kita akan mengambil agama ini kan dari salaf, dari Quran, dari sunnah, ya, dari sahabat, dari tabiin, dari tabi'in sampai kurang dari 300 Hijriah. Itu namanya salaf. Kita manhaj salaf. Ma waroda minas salaf hujjatun.
apa yang berasal dari salaf itu hujah. Misalkan saya tanya, kalau kita mendatangi orang yang habis lahiran, ya, orang habis lahiran, teman habis lahiran, kita doain dong, atau seorang ayah baru punya anak, kita doain dong. Doanya gimana? Barakallahu laka fil maubil laka wa syakartal wahib wa balaga asyuddah warzuqta birrah, ya enggak? Coba cari hadisnya ada enggak? Qur'annya ada enggak? Hadisnya ada? Enggak ada. Nah, terus itu dari Imam Hasan Al-Basri. Dari Imam Hasan Al-Basri. Kalau apa namanya terjadi petir, dar, ya. Itu kita bacanya apa? Ada enggak dalam Quran suruh baca apa? Atau dalam hadis suruh baca apa? Enggak ada. Dari sahabat Abdullah bin Zubair, yaitu mengucapkan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Dari siapa? Abdullah bin Zubair. Gitu. Dan seterusnya. Nah, kemudian sama ya, apa namanya? Membaca Al-Fatihah. Ya, sinyal hilang. Oke. Kedengar nggak, Ahwat? Tadi sinyal hilang. Kedengaran, Ustaz. Suaranya Ya. terputus, Ustaz. Iya. Sekarang udah bagus. Sudah bagus, Ustaz. Baik, barakallahu. Oke, tadi ngomong apa tadi? Benar-benar hadi ya. Itu dalil pertama. Dan bisa disimpulkan juga dari dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa idza qala al-abdu alhamdulillah alamin, ya, hamidani abdi, ya, wa idza qala ar-rahmanir rahim apa majjadani abdi, wa idza qala maliki yaumiddin asna alayya abdi. Kemudian wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza li abdi hadza baini adali wa li abdi masa'ala. Ihdinas siratal mustaqim hadza li abdi wa li abdi masa'ala, dan terusnya sampai akhir. Itu hadisnya sahih Muslim. Dari sini Allah Ta'ala itu menjawab Al-Fatihahnya seorang hamba. Setelah itu Allah berfirman, bagi hambaku apa yang ia minta. Ya, berarti dari sini setelah membaca Al-Fatihah, Allah menjawab apa yang diminta gitu. Jadi seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Maka ini bukan bid'ah, ya, ini bukan bid'ah. Nah, jadi apa, mau berdoa atau setelah berdoa atau apa, itu
Yang sebenarnya yang kita kritisi bukan Al-Fatihahnya, tapi yang kita kritisi adalah cara membaca Al-Fatihahnya itu. Hmm. Dicatat. Ya, ya barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Bid'ah bukan enggak bid'ah. Ya dalam hal ini ya itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, tapi ulama yang Syekh Utsaimin itu Hambaliul madzhab ya. Secara umum Hambaliul madzhab. Ya, usulu madzhabil Hanafilah. Tapi dalam madzhab Hambali sendiri juga tadi Imam Ibn Abdul Hadi itu berpendapat seperti itu. Saya bisa kirim PDF-nya nanti barakallahu fikum, bisa dibaca lebih terang, dan itu nanti di akhir buku itu Al-Imam Ibn Abdul Hadi mengatakan, saya membuktikan sendiri, kata beliau. Banyak sekali masalah-masalah yang sulit tiba-tiba dimudahkan sama Allah, ya kan? Banyak yang nggak tahu, nanti tiba-tiba gitu tertutup, ya, tiba-tiba terbuka, ya, dan seterusnya lah. Nanti beliau mengisahkan pengalaman beliau sendiri dengan membaca Al-Fatihah itu. Ya, jadi kalau alam bisawab, dan saya rasa lebih cenderung bukan bid'ah. Nah, Afwan Ustaz, nah silakan. tadi Ustaz sampaikan yang dikoreksi itu bacaannya, yang dimaksud koreksi bacaannya itu gimana Ustaz? Iya, yang kita maksud baca itu gini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan gitu rata-rata orang. Nah, itu yang kita koreksi, itu cara bacanya itu. Jadi cepet kan? Nah, gimana? Jadi seharusnya kan alhamdulillah alamin. Allah jawab, Ar-Rahmanir Rahim. Jawab ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara al-Qur'an ayatan. Ya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika membaca Al-Quran maka beliau membacanya satu ayat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu bukan, nah itu Al-Fatihah. Nah, itu kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina kan gitu. Itu yang kita koreksi. Tapi kalau Al-Fatihahnya apabila dibaca dengan baik tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi yang sebelum saya mati tadi itu ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, apa ya? Ditulis tadi. Oke, nanti juga ada lagi, tulis lagi ya. Oh, minta dituliskan itu. Minta dituliskan doa ria, doa terindu ria. Bentar, kita carikan ini aja. The power of Google. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma Allahumma inni a'udzubika. Nih, bentar ya. Oke, saya share. Nah, ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Ya, gitu ya. Mau ditulis apa enggak? Nanti bisa kita bantu share ke santri Ustaz, mungkin bisa di print. Iya, barakallahu fikum. Khair insyaallah ya. Kalau kita lanjutkan pertanyaan jawabnya. Apa izin bertanya,
ketika kita puasa dan keadaan lagi batuk berdahak, lalu dalam keadaan terdesak kita menelan dahak itu, apakah itu membatalkan puasa? Syekh Shalih Al Fauzan itu memfatwakan batal. Syekh Shalih Fauzan. Karena dahak itu berbeda dengan air liur. Yang dibolehkan untuk ditelan itu adalah air liur. Apa yang dimaksud dengan air liur? Air liur itu adalah air yang keluar dari bawah lidah. Ya enggak? Yang keluar dari bawah lidah. Jadi kalau keluar dari bawah lidah itu air liur. Coba perhatikan, air liur kalian di mana? Dari bawah lidah ya enggak? Itu boleh diminum, boleh ditelan. Sedangkan yang bukan air liur tidak boleh, termasuk dahak. Maka siapa yang menelan dahak, maka batal puasanya. Itu menurut fatwa Syekh Shalih Al Fauzan dan ulama yang lain. Saya juga pernah baca ulama yang lain mengatakan batal juga, tapi saya terlupakan siapa. Tapi saya membaca referensi yang lain. Ada buku judulnya Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. Syekh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah At-Tuwaijiri. Nah, Syekh Tuwaijiri dalam bukunya itu Mukhtasar Fikih Islami, dia mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Cuma makruh saja, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab, tampaknya fatwa yang makruh ini lebih ringan ya. Dan banyak sekali di antara kita ini yang ketika pas batuk berdahak gitu, ya kadang ya terpaksa nelen gitu. Karena di sini, udah di sini, gitu ya. Maka ya saya rasa itu wallahu a'lam bishawab hukumnya makruh. Ya, kita Mukhtasar Fikih Islami itu dicetak secara besar-besaran terus dibagikan secara gratis. Ya. Orang kalau ke Masjid Nabawi dia minta ke maktab ya, ke maktabah atau ke maktab Masjid Nabawi itu dikasih nanti ya. Itu bekal untuk para dai. Barakallahu. Oke. Bagaimana seseorang ingin membayar fidyah dengan cara memasaknya lalu dia memanggil orang yang jadi penerima fidyah itu, termasuk misalnya 30 orang. Sehingga mereka mengambil makan seporsi makan mereka masing-masing dan kita tidak menakarnya, apakah dengan cara itu boleh, asalkan tadi ketika pas kita masak itu dana yang dikeluarkan itu sama dengan beras 30. Nah, berarti kalau 30 hari berarti 60 liter ya, sesuai dengan nilai itu ya. Asalkan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan ngakal-ngakalin ya. Oh ini kita masak sendiri ya, masak sendiri lebih murah. Wah nggak boleh. Nah, katakanlah 60 apa tadi? 60 liter ya. 30 berarti 60 liter. Ya, 60 liter. 1 liternya 10.000 berarti kan 600.000. Berarti harus mengeluarkan dana 600.000 minimal kan gitu. Jika lebih ya itu sebagai sedekah. Ya diundang 30 orang, apa-apa. Apa hukumnya ketika seseorang mengatakan pengen makan, lapar, ingin minum, pada keadaan dia sedang berpuasa tapi ia tidak jadi makan atau minum? Apakah itu membuatnya puasa batal atau tidak? Tidak, ya. Jadi yang membuat batal puasa itu apabila dengan niat ya, niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa lalu mengerjakan sebab. Misalkan dia benar-benar pengen membatalkan puasa, akhirnya ke dapur pengen minum. Ternyata di dapur itu nggak ada air minum. Itu sudah batal. Kenapa?
karena dia sudah berniat membatalkan puasa sampai mengerjakan sebab. Ya, karena sampai mengerjakan apa? Sebab. Yang menghalangi dia cuma tidak adanya saja. Kalau ada kata ada, dia sudah. Gitu ya. Nah, kalau hanya sebatas khatirah, besitan terbesit, pengen itu pengen batal puasa gitu doang, itu nggak sampai membatalkan. Ya. Tapi apabila apa namanya sudah sampai khatirah, habis khatirah itu irodah, pengen, cuman pengen aja, ya. Itu juga nggak sampai batal. Tapi sudah irodah jazimah, ya. Irodah jazimah, keinginan yang sudah bulat, ya. Irodah jazimah ma'afi'lil asbab, dengan mengerjakan sebab, maka itu membatalkan puasa. Jika misalkan dia lagi berjalan, sudah irodah, lalu berjalan ke mana namanya tadi, dapur, habis begitu dia melawan diri sendiri, astagfirullah, nggak boleh. Nah, gitu ya. Yang seperti ini tidak sampai batal. Tapi apa yang kamu tanyakan, lapar gitu ya, atau haus pengen minum makan gitu. Yang seperti ini tidak sampai batal, karena bukan termasuk bagian dari irodah jazimah. Itu cuman ya khatirah atau irodah saja, tapi nggak sampai jazimah. Baik, barakallahu. Ya, seperti itu ya. Masih ada lagi nggak ini? Ustaz izin bertanya. Iya, silakan. Silakan. Mengapa saat membaca Al-Quran dimulai dari pertengahan surat? Tidak memakai basmalah, hanya ta'al saja, sebagaimana di awal ayat yang memakai keduanya. Karena perintah Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu perintahnya hanya ta'awud. Hanya perintahnya ta'awud saja. Itu dalam surat apa itu? An-Nahl ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Perintahnya hanya itu. Tidak ada perintah untuk ucapkanlah bismillah, enggak ada. Kenapa? Pas di awal ayat itu ucapkan bismillah, ya. Sebagai tanda bahwa itu karena bismillah itu sebagai tanda fawasilus suwar, ya, yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Gitu. Maka itu supaya itu sebagai tanda bahwa itu adalah surat yang baru. Gitu. Maka itu kita mengucapkan bismillah. Ya. Barakallahu. Akan tetapi apabila kita membacanya dari pertengahan ayat, apabila kita membaca dari pertengahan ayat dan ayat itu berkaitan dengan Allah, ya, maka kita bismillah. Ya, ta'aduban, karena adab. Misalkan kamu baca ayat kursi, kamu nggak mungkin dong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berdoa dari setan yang terkutuk. Allah. Coba. Nggak boleh. Cara adab nggak boleh. Maka meskipun ayat kursi itu di pertengahan ayat, tapi karena berkaitan dengan Allah, ya, sebagai adab maka kita ucapkan bismillah, bukan a'udzubillah. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu. Ya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, seterusnya. Jadi ke pertengahan ayat meskipun pertengahan ayat tapi jika berkaitan dengan Allah, maka sebagai adab kita mengucapkan bismillah dulu. Tapi jika bukan berkaitan dengan Allah, nggak apa-apa, auzubillah saja. Hukum meminta sesuatu dengan paksa karena itu sudah menjadi kebiasaannya meminta dengan cara tersebut dan memintanya diiringi dengan canda tapi memaksa. Ya. Ya ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ya, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli yang saling meridhoi.
Jual beli aja harus saling antarodin, saling meridhoi, saling rela. Ini nggak berkaitan dengan jual beli, cuma minta doang. Itu harus ada sukarela gitu loh. Jika ya yang apa namanya yang minta ini secara memaksa dan yang diminta tidak rela, tidak halal, ya, tidak apa? Tidak halal. Barakallahu, tidak halal. Maka itu daripada kita kasihan dia makannya nggak halal, udah diridoin aja, gitu. Jadi daripada dia nggak makan nggak halal terus, ya kan? Tapi dia perlu juga diingatkan, kamu jika kamu makan dengan cara memakan sesuatu dengan cara memaksa haram, ya minta apa namanya kerudung kamu maksa kerudungnya setiap kali dia pakai kerudung itu haram. Dia minta kaos kaki kamu haram dengan cara maksa itu. Tapi jika kamu ridho, udah ikhlasin aja deh, ya udah. Ya berarti kamu kasihan sama orang itu. Hukumnya kita meminta sesuatu tapi orangnya tidak ada, tapi kita tetap memakannya karena pengen. Loh ketika orangnya ada baru kita izin itu. Nggak boleh lah, gosok. Iya, nggak boleh, haram. Ya, kecuali ya al-adatu muhakamatun. Al-adatu muhakamatun. Kebiasaan itu ya, dijadikan sebagai dasar hukum. Kalau sudah apa namanya sudah menjadi adat bahwa makanan apabila sudah di meja siapapun boleh makan, nggak usah izin, nggak apa-apa. Dan itu sudah menjadi satu kebiasaan. Ya, sudah menjadi kulturnya begitu. Sudah menjadi kesepakatan bersama begitu. Maka kamu nggak perlu izin. Tapi kalau kamu pengen makanan itu, ternyata makanan itu di lacinya orang itu namanya nyuri. Ya, atau di tasnya orang itu namanya nyuri. Meskipun nanti kamu bakal ngomong, oke, nggak boleh. Oke, kecuali pertama tadi adat atau adat bahwa kamu sama orang itu ya sudah punya kesepakatan gitu. Sudah punya kesepakatan. Ya. Kesepakatannya apa? Ya. Apa namanya? Kita saling ridho gitu ya. Udah nggak usah tanya-tanya, langsung makan aja. Setelah makan baru ngomong, nggak apa-apa. Gitu. Jadi seperti itu. Atau kamu udah paham bahwa dia itu biasa ngasih kok, gitu ya. Jadi seperti itu, udah ya udah sahib lah, udah sahib. Maka oke lah. Tapi kalau bukan, jangan ya. Iya, ya begitu ya, barakallahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa itu barakallahu. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah alamin. Ya, silakan. Jika rambut Ya, rontok, silakan. sebaiknya dibuang ke tong sampah atau dibakar atau dikubur atau bagaimana Ustadz? Terserah, nggak apa-apa. Yang penting jangan dimakan. Gitu. Jadi, barakallahu. Jadi, nggak apa-apa. Meskipun yang terbaik itu ya dikubur sisa mungkin. Tapi jika nggak apa-apa. Apa namanya? Eh, dibuang nggak apa-apa. Ya. Jadi karena khawatirnya itu dijadikan sebagai buhul sihir kan gitu. Terus misalkan dibakar pun juga nggak apa-apa juga. Terserah mau dibuang, ya, mau dibakar, mau dikubur, maka kalau jika pilihannya itu ya maka yang terbaik adalah dikubur. Ya. Ya, yang terbaik adalah yang dikubur. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu saat apa, motong kuku itu dikubur. Ya. Maka anggota 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 tubuh yang lain juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, saya rasa itu barakallahu fikum. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha astaghfiruka wa illa atubu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. innaka Hamidum Majid. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Amin wa jazakallahu khairan.